Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with thought. Justin Hubner berbicara kepada awak media di sela-sela latihan timnas Indonesia. Topik yang dibahas adalah kehadiran pemain baru termasuk Kevin Dix. Hubner terlihat antusias ketika ditanya tentang Dix, meskipun ia mengakui belum terlalu mengenal pemain FC Copenhagen tersebut. Pemain berusia 21 tahun itu juga menyebut bahwa Dix masih asing baginya, terutama dalam hal posisi bermain. Hubner yang kini bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21 ini merasa bingung dengan posisi Dix di lapangan. Kebingungan Hubner beralasan, karena Kevin Dix sering berpindah posisi saat bertanding. Hal ini membuatnya sulit untuk mengidentifikasi peran spesifik yang dipegang oleh Dix. Menurut Hubner, Dix adalah pemain yang serba bisa di lini pertahanan. Kemampuan Dix untuk mengisi berbagai posisi di lapangan membuat Hubner merasa Dix berbeda dari pemain bertahan lainnya. Hubner yang terbiasa bermain dengan rekan-rekan berposisi tetap pun merasa perlu waktu untuk beradaptasi. Meskipun merasa sedikit bingung, Hubner tetap menyambut baik kehadiran Dix di timnas Indonesia. Ia melihat potensi besar dari Dix, terutama karena pengalaman internasional yang dimiliki. Menurut Hubner, fleksibilitas Dix di lini pertahanan bisa menjadi keuntungan besar bagi tim. Hubner juga menyatakan bahwa pengalaman Dix dapat memperkuat lini belakang timnas. Kemampuan Dix yang bisa bermain di berbagai posisi dipandang Hubner sebagai nilai tambah. Dengan fleksibilitas seperti itu, timnas Indonesia diharapkan mampu menghadapi variasi tantangan yang muncul dalam laga-laga kualifikasi. Hubner menilai bahwa fleksibilitas ini bisa menjadi senjata rahasia bagi timnas Indonesia. Dengan Dix, tim akan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi di lapangan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Justin Hubner mengakui kekuatan yang dimiliki timnas Jepang. Ia menyadari bahwa Jepang dihuni oleh pemain-pemain berkualitas tinggi. Banyak pemain Jepang berpengalaman di liga-liga top seperti Liga Champions dan Eredivisie. Pengalaman ini memberi Jepang keunggulan di berbagai aspek permainan. Namun meski mengakui keunggulan Jepang, Hubner menegaskan timnas Indonesia tetap percaya diri. Ia yakin bahwa timnas Indonesia siap menghadapi segala tantangan. Hubner menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak akan gentar. Skuad Garuda bertekad untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia dan rekan-rekannya tidak akan mundur selangkah pun meski menghadapi lawan tangguh. Mereka ingin memberikan hasil maksimal dalam pertandingan ini. Bagi Hubner, menunjukkan kemampuan terbaik adalah prioritas utama. Terlebih lagi para pemain ingin mempersembahkan kemenangan bagi pendukung Indonesia. Menurut Justin, pertandingan melawan Jepang akan menjadi tantangan besar. Ia memandang laga ini akan berjalan seru dan intens. Bagi Hubner, inilah kesempatan emas untuk membuktikan kualitas timnas Indonesia. Ia menganggap Jepang sebagai lawan kuat yang dihormati di Asia. Dengan bermain melawan Jepang, timnas Indonesia dapat mengukur kemampuan mereka sendiri. Ini juga menjadi ujian untuk mental dan fisik para pemain. Justin melihat laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ia menganggapnya sebagai momen penting untuk memberikan kebanggaan bagi pendukung Indonesia. Hubner yakin bahwa dukungan supporter akan memberikan energi tambahan. Energi ini sangat dibutuhkan saat menghadapi lawan yang berat. Bagi Justin, supporter adalah bagian penting dari timnas Indonesia. Ia berharap seluruh pemain merasakan kekuatan dari dukungan tersebut. Sintayong menyatakan bahwa pertandingan melawan Jepang akan menjadi tantangan berat. Ia mengakui bahwa Jepang adalah lawan terkuat di Asia saat ini. Posisi timnas Jepang yang berada di peringkat tertinggi FIFA di Asia menunjukkan kualitas yang harus dihadapi Indonesia. Kekuatan Jepang bukan hanya pada teknik individu pemainnya. Ia melihat Jepang memiliki organisasi permainan yang sangat solid. Selain keterampilan individu, Jepang juga mengandalkan taktik dan koordinasi yang matang. Tim asuhan Hajime Moriyasu ini memiliki kualitas yang menyeluruh. Sintayong memastikan bahwa persiapan maksimal akan dilakukan demi menghadapi Jepang. Ia berencana merancang strategi agar pemain bisa mengantisipasi permainan Jepang. Menurutnya, tak hanya teknik, mentalitas tim juga perlu dipersiapkan dengan matang. Sebagai pelatih yang berpengalaman di Piala Dunia, Sintayong paham pentingnya mentalitas saat menghadapi lawan berat.
Ia ingin membentuk mental pemain Indonesia agar tetap percaya diri. Meski demikian, Shin tidak bisa memprediksi hasil akhir laga melawan Jepang. Ia sadar Jepang adalah favorit dalam pertandingan ini. Namun ia juga tidak menutup kemungkinan adanya kejutan. Menurutnya hasil pertandingan bergantung pada seberapa baik tim menjalankan strategi di lapangan. Walau Jepang lebih diunggulkan, ia menekankan bahwa peluang tetap ada untuk timnas Indonesia. Dengan persiapan matang dan mentalitas yang kuat, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa tampil solid melawan Jepang. Jika para pemain mampu menjalankan instruksi dengan maksimal, Shin yakin mereka dapat membuat supporter bangga. Namun ia juga tetap realistis bahwa hasil akhir bergantung pada kemampuan bersaing di lapangan. Eliano dan Tijani Renders memiliki mimpi yang sama meskipun terpisah oleh batas negara. Ia berharap bisa bermain bersama Tijani, tetapi ia juga ingin merasakan duel sengit melawan adiknya tersebut di Piala Dunia. Eliano mengungkapkan percakapan pribadinya dengan Tijani mengenai keputusan untuk mewakili Indonesia. Tijani memberikan dukungan penuh kepada Eliano dalam keputusan tersebut. Dukungan Tijani sangat berarti bagi Eliano, mengingat hubungan mereka yang sangat erat. Mereka sering berbicara tentang masa depan sepak bola mereka. Tijani berharap bisa melihat mereka berdua tampil di Piala Dunia. Harapan itu mencerminkan kedekatan hubungan mereka meskipun berada di tim yang berbeda. Piala Dunia menjadi ajang yang sangat penting bagi keduanya untuk mewujudkan impian mereka. Eliano juga menyampaikan bahwa Tijani ingin mereka berdua tampil di Piala Dunia. Namun Tijani tidak hanya berharap mereka bisa bermain bersama, tetapi juga berhadapan satu sama lain. Bagi Eliano, peluang untuk melawan saudaranya di panggung Piala Dunia adalah sebuah impian besar yang ingin ia capai. Baik Eliano maupun Tijani kini berfokus pada perjuangan mereka. Keduanya berusaha keras untuk membawa tim masing-masing ke Piala Dunia. Walaupun memilih jalan yang berbeda, mereka tetap saling mendukung dan berharap dapat berhadapan di turnamen sepak bola terbesar ini. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the... Shin Tae-yong mengungkapkan perkembangan kondisi para pemain. Para pemain baru saja berkumpul pada hari itu, dan Shin menegaskan bahwa tim akan fokus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jepang adalah lawan yang kuat di Asia dan persiapan tim dimulai segera setelah para pemain berkumpul. Shin ingin memastikan segala sesuatunya dipersiapkan dengan matang. Mengenai Kevin Dix, Shin Tae-yong memberikan penjelasan. Ia menenangkan pihak yang mungkin khawatir tentang kondisi Dix yang baru bergabung dengan tim. Pelatih asal Korea Selatan itu memastikan bahwa Dix akan tampil maksimal saat melawan Jepang. Hal ini memberikan keyakinan bahwa Dix siap memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong percaya pada kualitas Kevin Dix, meskipun pemain tersebut baru bergabung dengan tim. Ia yakin Dix bisa beradaptasi dengan cepat dan memberikan dampak positif. Pelatih yang pernah menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini juga menegaskan bahwa Jepang adalah tim yang solid. Namun ia percaya timnas Indonesia akan menghadapi mereka dengan semangat juang tinggi. Shin berharap para pemain bisa menjalankan taktik dengan baik dan meraih hasil positif. Hasil ini akan menjadi hadiah untuk supporter yang selalu mendukung timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Ragnar Oratmangun mengaku mengetahui bahwa PSSI masih mengalami kesulitan mencari penyerang untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia merasa bahwa tanggung jawab untuk menemukan striker tepat berada pada PSSI. Ragnar berharap agar federasi bisa menemukan sosok yang sesuai untuk mendukung lini depan Garuda. Menariknya, Ragnar memiliki hubungan dekat dengan Ulla Romeni, pemain yang ia harapkan dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Keduanya sudah saling mengenal sejak masa muda di Akademi NEC Nijmegen, Belanda. Persahabatan ini membuat Ragnar merasa nyaman berbicara lebih dalam dengan Ulla mengenai peluang bergabung dengan timnas. Ia juga menyadari bahwa pengalaman Ulla sebagai penyerang bisa memberi warna baru untuk timnas Indonesia. Ragnar mengungkapkan bahwa ia telah mencoba meyakinkan Ulla untuk mempertimbangkan tawaran bermain di timnas Indonesia. Ia berharap Ulla memahami besarnya harapan publik terhadap dirinya.
Bagi Ragnar keputusan ini tidak hanya penting bagi kekuatan timnas, tetapi juga sebagai kesempatan Ula untuk memperluas pengalaman di kancah internasional. Meski Ragnar berharap, ia menyadari bahwa keputusan akhir ada di tangan Ula. Ragnar menghormati pemikiran matang Ula yang masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun ia menegaskan bahwa apapun keputusan Ula, ia akan tetap mendukung sahabatnya tersebut. Di balik keinginan Ragnar untuk melihat Ula berseragam timnas Indonesia, ia membayangkan betapa idealnya jika mereka bisa bermain bersama. Ia merasa bahwa kehadiran Ula akan memperkuat daya serang timnas Indonesia. Bermain bersama Ula di timnas menurutnya akan menciptakan chemistry yang kuat. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the